Ta'ala berfirman di hadis qudsinya, di mana sang Nabi SAW menjelaskan ini kepada kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika seorang hamba itu menyebutnya, jika seorang hamba itu mengingat Allah, maka Allah pun akan mengingat dia. Kita hamba-hamba pendosa yang tidak punya apa-apa, amal ibadah kita tidak banyak, taat kita tidak banyak, sedekah kita tidak banyak, sholat kita tidak banyak, puasa kita tidak banyak, tetapi dengan mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengingat kita. Bukan hanya segitu saja, wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum minhum. Jika sekelompok dari umat ini mengingat Allah dalam perkumpulan, kita berkumpul mengingat Allah, berzikir kepada Allah, memuji Allah, bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mengingat kita juga di perkumpulan yang jauh lebih besar dari perkumpulan ini. Di sisi para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mulianya perkumpulan-perkumpulan seperti ini. Inilah agungnya perkumpulan-perkumpulan yang mengingat Allah. Inilah agungnya perkumpulan-perkumpulan yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Karena setiap sekali kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak akan dilupakan oleh Allah dan Rasulnya. Di mana sang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapapun yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberi salawat kepadanya dengan rahmah 10 kali. Wa man shalla alayya asyran sallallahu alaihi biha mi'ah. Dan siapapun bersalawat kepadaku 10 kali, Allah akan bersalawat dengan rahmat kepadanya 100 kali. Wa man shalla alayya mi'ah wajabat lahu syafaati. Dan siapa yang bersalawat kepadaku 100, insyaallah dia akan mendapatkan syafaat dariku. Di sini kita bersalawat memulai majlis ini dengan ya Rabbi salli ala Muhammad. Wahai Allah, beri salawat kepada Nabi Muhammad. Dari waktu ini berjalan semua tempat yang kita pijak, karpet ini, udara yang ada di sekeliling kita, mata kita, lisan kita, tubuh kita akan bersaksi di hadapan Allah bahwa hati ini berkumpul bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semua alam semesta ini akan bersaksi di hadapan Allah bahwa kita di sini berkumpul mengingat kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Semua ini akan bersaksi di hadapan Allah bahwa kita berkumpul mengingat Allah, mengharapkan rahmat Allah, meminta pengampunan Allah, meminta surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana perkumpulan-perkumpulan seperti ini saking mulianya, saking agungnya di sisi Allah, Allah ciptakan para malaikat yang khusus untuk datang di perkumpulan-perkumpulan seperti ini. Apa yang mereka lakukan? Mereka datang ke perkumpulan dan hadir. Setelah itu mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bertanya kepada mereka, dari mana kalian datang? Dijawab oleh para malaikat itu, kami datang dari perkumpulan-perkumpulan orang-orang yang mengingatmu, orang-orang yang berzikir kepadamu. Allah menanyakan, kenapa mereka berkumpul? Dijawab, mereka berkumpul karenamu ya Rabb. Allah tanyakan lagi, apa yang mereka harapkan? Dijawab oleh para malaikat, mereka mengharapkan surgamu dan keridhaanmu. Ditanya lagi oleh Allah, apa mereka pernah melihat surgaku? Dijawab oleh para malaikat, tidak ya Rabb, tidak pernah mereka melihat surgamu. Bagaimana jika mereka melihat surgaku, kata Allah. Ini kita di sini, bagaimana jika kita melihat surga Allah? Dijawab oleh para malaikat, jika mereka melihat surgamu, pasti mereka akan jauh lebih giat lagi, lebih semangat lagi dalam berzikir dan meminta surgamu. Allah bertanya lagi, jika seperti itu apa yang mereka takuti? Dijawab oleh para malaikat, mereka takut dari siksamu, kemurkaanmu dan nerakamu, hai Allah. Allah menanyakan lagi, apakah mereka pernah melihat nerakaku? Dijawab oleh para malaikat, tidak ya Rabb, mereka tidak pernah melihat nerakamu. Allah mengatakan lagi, bagaimana jika mereka melihat nerakaku? Alhamdulillah Allah jaga kita, semoga Allah tidak jadikan kita melihat api neraka sama sekali. Para malaikat menjawab, maka mereka akan lebih semangat lagi dalam meminta ampun, akan lebih semangat lagi dalam meminta dijaga dari nerakamu. Setelah itu Allah mengatakan, ushidukum ya malaikati,
Wahai para malaikat, aku saksikan kalian semua menjadi saksi bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Aku mewajibkan surga untuk mereka. Semoga Allah jadikan kita dari ahli surga semuanya. Allah haramkan setiap satu dari kita dari api neraka. Juga keluarga kita, kerabat kita, anak-anak kita, semua yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang kita cintai atau mencintai kita. Jauhkan mereka semua dari api neraka. Lalu para malaikat mengatakan kepada Allah, wahai Rabbi, dari mereka itu ada beberapa orang yang datang tidak seperti yang lainnya. Niatnya tidak suci untukmu. Dia mempunyai niat-niat yang lain. Dia mempunyai keinginan-keinginan yang lain. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, humul qaum la yashqa bihim jalisun. Kelompok-kelompok yang tadi, kelompok yang berkumpul untuk Allah, meminta surga Allah, mengharapkan pengampunan Allah, siapapun yang berkumpul sama mereka tidak akan celaka, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan kuberi pengampunan untuk mereka semuanya. Akan kuampuni mereka semuanya. Bahkan diceritakan di zaman Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr. Dia adalah salah satu guru, salah satu orang yang hebat dalam berdakwah mengajak orang ke jalan Allah. Di mana ada salah satu orang yang hadir di tempat beliau. Hadir dalam keadaan tidak sengaja. Dia ini debt collector atau orang yang meminta-minta utang dengan kekerasan biasanya. Dia meminjamkan orang-orang dengan riba, berperilaku dengan riba, dan riba ini dosanya sangat besar. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diperangi. Setelah itu orang ini tidak sengaja salah satu orang yang mau diminta utangnya hadir di majelis itu. Dia cari-cari, dia lihat hadir majelis, dia ikut hadir di belakang, ikut hadir majelis tersebut. Setelah selesai majelis itu, orang itu keluar, dia kembali ke rumahnya, dia sakit. Si debt collector ini datang hari demi hari, dia meminta tolong sama salah satu muridnya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr. Dipanggil. Waktu dipanggil, muridnya ini pertama tidak mau datang. Orang seperti itu, orang berperilaku riba, dosa-dosa besar. Kenapa aku mau datang untuk panggilan dia? Anak-anaknya orang ini memaksa. Ayo minta tolong, ayah kita sedang dalam keadaan sakit dan mungkin dia akan wafat, meminta kau datang. Maka datang orang ini. Muridnya Habib Hasan ini datang. Datang ke orang tersebut, mengatakan ada apa? Dikatakan terjadi 1, 2, 3. Sekarang ajalku sudah mau habis. Dan panggilan Allah datang kepada saya. Saya menyaksikan engkau bahwa saya sekarang bertaubat. Dikatakan oleh murid ini, iya kamu bertaubat, tapi kezaliman yang kau telah lakukan itu bagaimana? Dia katakan tidak, semua riba, semua muamalah yang kau lakukan sudah tercatat. Aku catat semuanya. Ini catatannya, ini semua hartaku. Kembalikan itu semua. Kalau ada hak-hak orang lain yang kau ambil, kembalikan. Nanti yang lebih baru kalau mau dikasih ke ahli waris. Berangkatlah orang ini, hari pertama dia mengembalikan sedikit demi sedikit uang-uang riba itu. Dikembalikan hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari ketiga juga wafat orang ini dalam keadaan husnul khatimah. Hidupnya semua dalam keadaan maksiat, dalam keadaan keburukan. Sekali hadir majelis taklim, sekali hadir di perkumpulan seperti ini, dan pintu rahmat Allah terbuka, tersiram rahmat Allah menyirami dia dan cahaya hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Ini kemuliaan perkumpulan-perkumpulan seperti ini. Dan ini bukan cerita dongeng. Di sini tidak ada keramatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di akun YouTube, channel YouTube. Membangunkan hati-hati yang tertidur. Pada saat kita tidur melihat perkumpulan-perkumpulan majelis, orang masuk dan keluar begitu saja. Orang hadir dan pulang begitu saja, tidak membawa apa-apa. Iya, insya Allah rahmat Allah terturun untuk semuanya. Tetapi orang-orang yang hadir dengan kesungguh-sungguh, orang-orang yang hadir betul-betul untuk mengamalkan, bayangkan bagaimana pemberian Allah akan turun kepada mereka. Sebesar apa anugerah Allah yang akan diberikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala jika sudah ingin memuliakan seorang hamba, jika sudah mencintai seorang hamba, jika sudah mau mengampuni seorang hamba, jika sudah mau memberkahi seorang hamba, keberkahan itu bukan hanya untuk dia, bahkan untuk dia, anak-anaknya, keturunannya, kerabatnya, keluarganya, semua akan dapat bagian. Karena pemberian Allah tidak ada batasnya, karena rahmat Allah tidak ada batasnya.
Dan ini tempat turunnya rahmat Allah. Maka kita harus meminta dan berharap itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kesempurnaannya akan terjadi dengan apa? Dengan hadirnya kita sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirnya kita sungguh-sungguh untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari ilmu agama untuk menjadi bekal kita untuk akhirat. Untuk kita amalkan, menjadi kita membangun masa depan kita di hari akhirat nanti. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, dunia itu penting, bekerja itu penting, cari harta itu penting, semua itu sangat penting. Tetapi dunia yang baik itu dunia yang menjadi andalan, menjadi alasan kita ataupun menjadi landasan kita menuju akhirat. Pada saat dunia ini harta kita gunakan untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang luhur, untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah, untuk hal-hal yang membawa kita ke keberuntungan di akhirat, maka dunia ini kita miliki. Bahwa dunia yang kita punya ini jadi punya kita. Tetapi pada saat dunia menjerumuskan kita melakukan hal-hal yang tidak baik, mengganggu sesama, membuat kita mengambil punya ini, mengambil punya itu tanpa hak, membuat kita mencuri dari sini atau dari situ, membuat kita mendolimi ini atau mendolimi itu. Dunia itu bukan kita miliki, dia yang jadi memiliki kita. Kita yang jadi dimiliki dunia. Bukan kita mempunyai dunia, kita mempunyai harta. Tidak, kita jadi punya harta. Kita jadi hambanya harta. Kita jadi hambanya dunia. Jika sebab dunia kita melakukan hal-hal yang tidak baik, jika sebab dunia kita mendolimi saudara muslim kita walaupun dia bukan muslim, jika sebab dunia kita mendolimi bahkan hewan atau makhluk apapun dari makhluk-makhluk Allah, artinya bukan kita yang mempunyai harta, tapi harta yang mempunyai kita. Rasulullah SAW mengatakan, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul qatifah, faza abdullah. Mengatakan Rasulullah SAW, sallu ala Nabi Muhammad, celaka hamba-hamba dunia. Yang dimaksud celaka hamba-hamba dinar, celaka hamba-hamba dirham, celaka hamba-hamba baju, kata Nabi, celaka hamba-hamba karpet, kata Nabi SAW. Para sahabat bingung, ya Rasulullah, apa ada di dunia ini orang yang menyembah baju, karpet atau emas atau perak? Tidak ada yang menyembahnya. Dikatakan oleh Nabi SAW, yang menang adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Orang jika dari dia bangun pagi pikirannya dunia, pikirannya harta, tersibukkan dari kelakuan-kelakuan amal baik, lupa zikir, lupa sama anak-anaknya, lupa sama keluarganya, lupa menyambung tali silaturahmi, lupa menyayangi orang tuanya, tersibukkan kehidupannya dengan dunia saja. Itu bukan hamba Allah. Walaupun di KTP dia tertulis Islam, walaupun dia memakai pakaian Islam, walaupun dia memakai Islam, tetapi kalau kehidupannya semua seakan dia menyembah dunia, kalau dunia membuat dia meninggalkan sholat 5 waktu, kalau dunia membuat dia menggolimi saudara-saudara muslim dia, kalau dunia membuat dia mencuri, dia bukan hamba Allah, dia hamba dunia, dia hamba harta, wal'iyadzubillah min dzalik. Maka kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita, jaga semua orang-orang yang di sekeliling kita. Jangan sampai mereka terjerumus ke sana. Jadilah hamba Allah secara sempurna. Jadilah hamba Allah yang Allah sebutkan di Al-Quran. Perhatikan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat setan mengatakan, amhilni ila yaumi yub'atsun, wahai Allah, jangan, aku tidak mau mati sampai hari kiamat, dan aku akan menggoda semua keturunan-keturunan Adam, aku akan hancurkan mereka, aku akan mengajak mereka melakukan hal-hal yang buruk dan seperti ini dan seperti itu. Pada saat setan mengatakan dia akan mengganggu dan membisiki umat-umat ini sampai hari kiamat, apa jawaban Allah? Inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Sesungguhnya, kata Allah, hamba-hambaku kau tidak akan mampu melakukan apapun kepada mereka. Siapa ini yang dimaksud? Kita semua hamba-hamba Allah, entah muslim atau kafir, semuanya budaknya Allah, semua milik Allah. Tapi yang dimaksud di sini ibadi, orang-orang yang sempurna dalam penghambaannya kepada Allah. Tidak ada yang namanya setan bisa mengganggu mereka. Laisa laka alaihim sultan. Hamba-hambaku, tidak mungkin ya setan kau bisa ganggu mereka, karena mereka menghamba kepada Allah. Majlis ini mengajak kita semua untuk menghamba kepada Allah.
menghamba kepada Allah, mengikuti imam hamba Allah yang paling mulia. Subhanalladzi asra bi'abdihi, hamba Allah paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Isra, di awal surat Al-Isra, menceritakan tentang cerita Isra dan Mi'raj. Itu adalah waktu paling spesial antara Allah dan Nabi Muhammad. Pada saat beliau tertindas di Mekah, pada saat tidak ada yang mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur beliau. Dihibur dengan apa? Dengan Isra Mi'raj, dengan dipanggilnya sang Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan subhanalladzi asra, alangkah sucinya, alangkah tingginya yang telah mengirim hambanya, bi'abdihi, dipanggil Nabi SAW dengan nama hamba, karena penghambaan yang paling sempurna adalah penghambaan Nabi Muhammad SAW. Maka majlis Nabi Muhammad ini, majlis Rasulullah ini mengajak kita untuk mulai melangkahkan kaki di jalan penghambaan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia hamba Allah tidak akan mendahulukan apapun dari perintah Allah. Tidak akan mendahulukan apapun dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, buka pintu hati kita. Minta kepada Allah mempermudah itu untuk kita. Menjadikan kita hamba-hamba yang sempurna, hamba-hamba yang mengikuti jalan yang paling benar, yang menjadi kunci pembuka kebaikan, menjadi kunci penutup keburukan untuk diri kita, keluarga kita, dan semua yang ada di sekeliling kita. Minta kepada Allah semua hajat-hajatmu yang ada di dunia, yang ada di akhirat, dan jangan lupakan yang paling penting, hajat-hajat seperti ini. Wahai Allah, jadikan aku hambamu yang baik. Wahai Allah, jadikan aku hambamu yang sebetul-betulnya. Minta ini kepada Allah. Inilah permintaan yang benar. Inilah permintaan yang sungguhnya. Bukan hanya meminta urusan-urusan yang sementara saja. Minta kepada Allah untuk membukakan pintu hatimu. Minta kepada Allah untuk membukakan rahmatnya kepadamu. Minta kepada Allah untuk menjadikanmu orang yang baik. Minta kepada Allah hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang akan memberi kita manfaat di hari akhirat nanti. Di hari tiada lagi yang bisa memberikan kita manfaat kecuali orang-orang yang betul menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, di waktu yang mulia ini, di saat yang luhur ini, mari kita panjatkan tangan kita, doa-doa kita. Kita angkat tangan kita menyeru, meminta kepada Allah. Rabbi, sesungguhnya Engkau yang maha dermawan. Rabbi, sesungguhnya Engkau yang maha pemberi. Rabbi, sesungguhnya Engkau yang maha pengasih. Rabbi, sesungguhnya Engkau yang maha penyayang. Engkau yang memberi kami taufik untuk berkumpul di tempat ini. Engkau yang memberi kami kemampuan untuk kami meminta ini kepadamu. Mengemis meminta untuk Kau mengabulkan semua doa-doa kami, untuk Kau mengampuni semua dosa-dosa kami, untuk Kau mengampuni semua dosa-dosa orang tua kami, kerabat kami yang sudah wafat. Ampuni semua dosa-dosa mereka, angkatkan derajat mereka setinggi-tingginya. Allahumma anzur ilaina wa Allahumma anzur ila qulubina wa qulubi ummat habibika Muhammadin wa saffiha 'an syawaib wa najiya 'an mujibil khizyi fil awaqib. Wahai Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Wahai Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu. Wahai Allah, pandanglah kami dengan pandangan pengampunan-Mu, yang dengannya Kau mengampuni semua dosa-dosa kami, membersihkan hati kami dari semua dosa dan maksiat, membersihkan tubuh kami dari semua dosa dan maksiat. Wahai Allah, dosa-dosa kami banyak tapi Kau yang maha pengampun. Wahai Allah, maksiat kami banyak tapi Engkau yang maha pengampun. Maka ampunilah semua dosa-dosa kami. Ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya Allah, ya Rabbah, ya Ghawthah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum. Jazakumullah khair Daga Ajunan. Semoga ya Allah Ta'ala beliau senantiasa beri kesehatan sehingga terus berpercaya